Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di muka bumi terhampar lautan, gunung dan lembah dengan jumlah yang hampir tidak terhitung saking banyaknya. Begitu pula dengan gunung-gunung di muka bumi ini sangatlah banyak, mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Tapi ada satu gunung yang diciptakan Allah secara misterius dan konon merupakan gunung yang tersembunyi. Inilah misteri Gunung Jabal Qaf, gunung tersembunyi dan paling rahasia di muka bumi. Konon ada yang bilang Jabal Qaf adalah gunung yang terbesar dan merupakan induknya para gunung di seluruh muka bumi, di mana gunung lain adalah urat-uratnya. Benar atau tidaknya tentunya ada maksud dan fungsi tertentu yang hanya Allah yang mengetahuinya. Gunung Jabal Qaf diciptakan tersembunyi dan misterius. Tidak ada yang tahu apa gunung tersebut, melainkan beberapa orang saja. Banyak pertanyaan mengenainya. Contohnya seperti apa bentuk dan ukuran gunung Qaf? Apa fungsinya di bumi? Benarkah Jabal Qaf gunung terbesar di muka bumi? Mari kita simak video ini secara seksama. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan pengetahuan seputar agama Islam, dan bagikan video ini kepada orang lain sekiranya video ini bermanfaat, serta bantu channel ini untuk terus berkembang ke depannya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di balik gunung Qaf terdapat sebidang tanah putih yang tiada tembusnya. Luas tanah itu seperti luas dunia 7 kali. Di situ pernah sesak dengan malaikat, sehingga andai kata sebuah jarum dijatuhkan dari atas, niscaya terjatuh di atas salah satu dari mereka. Tiap-tiap tangan mereka memegang bendera yang panjangnya 40 farsakh. Tiap bendera tulisannya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiap-tiap malam Jumat mereka berkumpul di keliling gunung itu untuk merendahkan diri kepada Allah dan memohon keselamatan buat umat Muhammad SAW. Jika fajar subuh sudah terbit, mereka berdoa, Ya Allah, ampunilah orang yang mandi hari Jumat dan yang datang menghadiri Jumat. Mereka berdoa dengan suara tangis dan keras. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Hai malaikatku, apa yang kalian kehendaki? Mereka menjawab, kami berkehendak engkau mengampuni dosa umat Muhammad SAW. Aku telah mengampuni mereka, jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukit Qaf yang diciptakan oleh Allah dari zamrud yang hijau sehingga warnanya berpengaruh terhadap warna biru langit dunia yang sering dan selalu kita saksikan adalah bukit yang mengelilingi ke segenap penjuru pada urat bumi agar bumi tidak bergerak bergoncang, dan ia dijaga oleh satu malaikat yang besar, kekar dan kuat. Pada suatu hari, Sayyidina Iskandar Zulkarnain naik ke atas bukit Qaf dan bertanya, Hai Jabal Qaf, di bawahmu ada sejumlah bukit-bukit kecil. Coba ceritakan kepadaku kekuasaan Allah yang demikian itu. Jawab bukit Qaf, di balik saya ada bumi yang berjarak 500 tahun perjalanan, ditambah pula oleh Allah yang memiliki kekuasaan yang sangat besar, yakni 500 buah bukit yang dijadikan dari air yang dibekukan, bukan es atau salju. Dengan air yang dibekukan dimasukkan sebagai daya tahan terhadap lapisan-lapisan bumi agar tidak bisa hancur terbakar oleh kedahsyatan ganasnya api neraka yang ada di bawah lapisan bumi yang terbawah, dan dipancarkannya di bumi itu gunung menjadi asapnya agar kamu tidak berguncang. Quran Surah Luqman ayat 10. Dan bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu serta mendapatkan surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Imran ayat 133. Seluas langit dan bumi memberikan arti 2 kali lipat. Langit berpasangan dengan bumi, matahari dengan bulan, siang dengan malam. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasangan. Quran Surah Yasin ayat 36. Kita dipastikan mengerti maksud berpasangan itu bagaimana. Tentunya luas, panjang, lebar, dan besarnya adalah sama. Sesungguhnya Allah telah menciptakan 7 langit dan bumi seperti itu pula. Quran
Quran surat At-Talaq ayat 12. Sewaktu Sayyidina Abdullah bin Salam bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan apa bumi ini bisa tenang? Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan beberapa gunung. Pertanyaan berikutnya, dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan? Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan gunung Kaf yang dibuat dari zamrud hijau dan birunya langit. Setelah itu ditanya lagi, berapa jarak tingginya dari bumi ke langit dunia? Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 500 tahun perjalanan. Pertanyaan selanjutnya tentang jarak antara perjalanan kiri dan kanannya, utara, selatan dari titik tengah. Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 200 tahun perjalanan. Dan ketika ditanyakan tentang penghuni bumi yang berlapis 7 itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, penghuni lapisan ke-7 adalah para malaikat, penghuni lapisan ke-6 adalah iblis beserta bala tentaranya, penghuni lapisan ke-5 adalah setan, penghuni lapisan ke-4 adalah ular, penghuni lapisan ke-3 adalah kalajengking, penghuni lapisan ke-2 adalah jin, dan penghuni lapisan pertama adalah manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di bumi terdapat bagian-bagian yang mendampinginya. Quran surat Ar-Ra'd ayat 4. Gunung Jabal Kaf menurut Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Haqqani. Gunung Kaf adalah sebuah gunung yang dikelilingi beberapa buah lembah dan bukit. Gunung ini terletak di antara daerah Yordania dan Arab Saudi. Ada juga yang mengatakan Gunung Kaf terletak di daerah daratan Yaman, dan ada juga yang mengatakan Gunung Kaf berada di sebelum Persia, dekat tembok Ya'juj dan Ma'juj. Gunung Kaf merupakan daerah yang sangat luas. Di sanalah hidup para waliullah dari golongan Rijalul Ghaib, laki-laki gaib, berjumlah sekitar 70 orang. Semua penduduk Gunung Kaf adalah para laki-laki soleh dari golongan manusia yang telah menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan memilih hidup untuk beribadah saja. Gunung Kaf merupakan suatu daerah yang gaib, tidak ada di alam nyata. Kehidupan di Gunung Kaf semuanya bersifat tersembunyi, dan sisi kegaibannya pun setara dengan sisi kegaiban alam malaikat. Konon tidak jauh dari Gunung Kaf tersebut terdapat sebuah pulau, Pulau Al-Qad, tempat bertemunya dua arus air laut dan sungai. Di pulau itulah Nabi Khidir alaihissalam tinggal. Selain Gunung Kaf, terdapat juga Gunung Nu'an. Gunung Nu'an terletak daerah paling timur dunia. Ada yang mengatakan daerah itu adalah Pulau Kalimantan. Gunung Nu'an merupakan daerah yang hampir mirip dengan Gunung Kaf. Perbedaannya adalah jika Gunung Kaf penduduknya semua kaum laki-laki, sedangkan Gunung Nu'an semuanya penduduknya yang berjumlah 30 orang adalah dari kaum wanita. Mereka semua merupakan para mir'atul gaib ataupun perempuan gaib. Yang jelas baik Gunung Kaf, Gunung Nu'an, Bukit Merah, Pulau Al-Qad, Tembok Zulkarnain, Danau Hayat, dan berbagai alam para waliullah lainnya, hanya para wali dan orang soleh saja yang bisa pergi ke sana. Gunung Kaf kotanya para wali. Ini menurut Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Haqqani. Gambaran penduduk Gunung Jabal Kaf. Pada tanggal 27 Rajab tahun ke-11 setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, yang berarti beliau telah berumur 51 tahun, beliau dipanggil Allah untuk menghadap di haribannya dengan Isra dan Mi'raj sebagai sarana yang menyampaikan maksud tersebut. Padahal perjuangan Islam di kala itu menghadapi ujian yang maha berat. Gangguan dan hinaan semakin hebat. Dengan demikian, peristiwa Isra dan Mi'raj itu dimaksudkan untuk menambah kekuatan iman dan keyakinan beliau sebagai Rasul yang diutus Allah ke tengah-tengah manusia untuk menyampaikan risalahnya. Ketika Rasulullah menjalani Mi'raj itulah beliau melihat sebuah gunung yang cukup besar, Kaf namanya. Ia berada pada sebuah pedang perak mengkilat yang menghampar. Di belakang gunung itu masih ada 70 gunung yang lain lagi, dan di belakangnya terdapat suatu kota. Di antara kota-kota itu ada yang berpenghuni makhluk dari jenis Bani Adam. Maka setelah Rasulullah sampai di sana, mereka dengan serta-merta mengucapkan salam seraya memuji atas kemurahan Allah yang telah mempertemukan mereka dengan Rasulullah SAW, serta menyatakan keimanannya pada beliau. Siapakah kalian? Tampaknya kami belum pernah melihat kalian. Begitu sapa Rasulullah di awal perjumpaan. Maka seorang pimpinan mereka tampil ke muka menerangkan jati dirinya. Kami merupakan komunitas kaum Bani Israel yang hidup setelah Nabi Musa alaihissalam diutus Allah. Namun setelah beliau wafat terjadilah huru hara dan perpecahan
penjajahan antara Bani Israel, sehingga menimbulkan berbagai bencana yang begitu dahsyat. Pada masa itu, tidak kurang dari 43 nabi terbunuh, sehingga masyarakat tidak lagi mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Menyadari terjadinya kerancuan seperti itu, kira-kira 200 orang yang ahli ibadah dan bersikap zuhud tampil untuk membenahi masyarakat. Digelarnya amar ma'ruf dan nahi 'anil munkar, namun Bani Israel malah menghabisi mereka. 200 orang itu dibunuh dalam satu hari. Setelah periode tersebut, keadaan masyarakat menjadi lebih runyam lagi. Keonaran muncul di mana-mana dan tampak sudah sulit dipadamkan. Dari sebab tidak mampu kami untuk menanggulangi bencana di segala lini itu, kami berdoa semoga Allah menyelamatkan kami dari bencana yang mengancam keselamatan akidah kami. Dan ketika kami masih berdoa itulah tiba-tiba hamparan tanah yang berada di hadapan kami terkuak lebar. Kemudian kami terperosok ke dalamnya dan terus terperosok sampai dasar bumi. Kami berada di sana selama 18 bulan, dan setelah itu baru kami bisa keluar menuju tempat ini. Sebelum kesemuanya terjadi, Nabi Musa alaihissalam telah berpesan kepada kami bahwa jika saja kami bisa menjumpai Nabi Muhammad yang akan diutus pada akhir zaman, hendaklah kalian sampaikan salamku padanya. Berpesan pula agar engkau mengajari kami mengenai Al-Quran, salat, puasa, berjumatan, dan hukum-hukum yang lain. Maka pada kesempatan pertemuan ini mereka pun diajari Rasulullah mengenai apa yang telah diwasiatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Rasulullah SAW berkeliling melihat kehidupan mereka. Dalam perjalanan inilah beliau melihat banyak keganjilan yang belum pernah dilihatnya selama ini. Mengapa rumah kalian selalu terbuka? Siang dan malam tidak pernah kalian tutup? Tanya Rasulullah. Kami merupakan suatu komunitas kaum yang sangat aman. Tidak pernah terjadi keributan sama sekali, baik mengenai harta ataupun yang lain. Dengan demikian kami tidak memerlukan penjaga keamanan. Begitu jawab mereka. Terlihat pula rumah kalian tertata rapi dan dalam tipe yang sama yang tampak keasriannya. Mengapa? Ujar Rasulullah lagi. Masyarakat di sini, kata mereka, merupakan komunitas satu hati. Duduk pun sama rendah dan berdiri sama tinggi. Berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. Tidak seperti perumahan yang ada di dunia. Kendati dalam tipe yang sama, namun menjadi rumah sangat semeraut tersebab hati mereka yang sangat serakah dan menggandrungi dunia. Mengapa pula masjid kalian begitu jauh dari perumahan? Tanya Rasulullah lagi. Tiada lain agar menambah pahala kami. Di mana seseorang yang berangkat ke masjid dari tempat yang jauh, pahalanya akan melebihi mereka yang berada di dekat masjid. Itulah tujuan kami, wahai Rasulullah. Tugas mereka kembali. Mengapa jika saja terdapat salah satu anggota keluarga yang mati, mereka selalu dikuburkan di depan rumah? Tanya Rasulullah kembali. Kebijaksanaan itu tiada lain agar kami dalam mengarungi kehidupan dunia ini selalu ingat terhadap maut yang selalu mengintai setiap waktu. Dengan demikian kami akan selalu beramal kebajikan sebagai persiapan apa yang terjadi setelah maut merenggut jiwa kami. Begitu jawab mereka. Mengapa aku lihat kalian tidak pernah tertawa? Pertanyaan Rasulullah selanjutnya. Sikap yang demikian itu tiada lain karena kebanyakan tertawa akan mengesatkan hati, sehingga lama-kelamaan akan tertutup hidayah. Demikianlah sikap kami, wahai Rasulullah. Tugas mereka kembali. Adakah kalian pernah mengalami sakit? Tanya Rasulullah lebih lanjut. Sakit merupakan penghapus terhadap dosa, padahal komunitas kami tidak mengenal dosa, juga tidak pernah melakukannya. Dengan demikian kami tidak pernah mengalami sakit. Begitu aneh jawaban mereka. Adakah kalian juga bercocok tanam? Rasulullah kembali bertanya. Benar, kami juga bercocok tanam. Namun setelah itu kami serahkan saja kepada Allah sampai datangnya hari panen. Dan ketika panen itulah kami berkumpul bersama untuk mengambil sebagian kecil panenan itu. Kemudian kami biarkan saja sisanya yang tertinggal lebih banyak. Jawab mereka mengherankan pula. Adakah kalian memiliki binatang ternak? Tanya Rasulullah lagi. Benar, seluruh binatang ternak kami selalu berada di padang Sahara. Hanya saja jika kami memerlukan satu dua, kami langsung mengambil seperlunya. Kemudian sebagian besar yang lain kami tinggalkan begitu saja di sana. Jawab mereka tambah aneh pula. Aku melihat mengapa wajah-wajah kalian memucat. Tidak lain perubahan warna tersebut karena seluruh masyarakat kami merasa takut sekali atas kematian. Dalam arti bukan karena mencintai kehidupan dunia, namun amal-amal kami yang kelak sebagai bekal di akhirat
akhirat serasa belum cukup untuk menghadapi huru-hara di belantara kiamat nanti. Begitu mereka menguraikannya. Adakah sering terjadi kematian di kalangan masyarakat kalian? Tanya Rasulullah kembali. Rata-rata dalam masyarakat kami akan terjadi kematian satu orang dalam jangka setahun, tidak lebih. Sambung mereka kembali. Setelah dialog ini selesai, Rasulullah segera berpamitan untuk meneruskan perjalanannya bersama Malaikat Jibril alaihissalam. Demikianlah beberapa riwayat mengenai ulasan misteri Gunung Jabal Qaf yang pernah digambarkan dan diceritakan Rasulullah dan juga dari sumber lainnya. Sampai saat ini dunia barat belum bisa menemukan dengan teknologinya karena hijab gunung ini tertutup dari mata orang-orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan kisah ini menjadi suatu pelajaran yang dapat bermanfaat bagi kita dan semoga menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.